presiden, nggak menteri, otaknya balik. Bagaimana ceritanya? MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Hari ini PHK udah di mana-mana. Oleh hanya karena MBG, harga-harga sembako itu melambung tinggi. Di sisi lain, pemasukan rakyat itu berkurang. Coba Anda pikir, anaknya dapat makan sekali, tapi bapaknya kerja luntang-lantung. Tidak punya pekerjaan yang layak. Kalau bapaknya kerja layak, lebih dari sekedar makan sekali bisa dipenuhi. Dan itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sekolahnya menjadi memadai, kesehatannya memadai. Bahkan bisa menabung untuk masa depan anaknya. Nggak presiden, nggak menteri, kok otaknya sengklek begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nasib apa Indonesia punya pemimpin kayak begini? Nggak tahulah cara manusia ini berpikir seperti apa. Dia bilang MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Oh, berarti kalau banyak buruh yang di PHK itu hal biasa. Begitu banyak masyarakat yang nganggur, tidak ada lapangan kerja juga itu hal biasa. Dianggap MBG jauh lebih penting. Harusnya Anda berpikir ya, anak-anak sekolah itu sebelum berangkat sekolah, mereka dibekali makanan yang layak oleh orang tua mereka. Begitu nyampe di sekolah, mereka mendapatkan makan yang gratis tapi sudah basi dan tidak layak. Itu yang dibilang lebih pantas daripada lapangan kerja. Di mana otak Anda? Udah jelas MBG ini banyak makan korban dan banyak siswa-siswi yang keracunan. Dan dikorupsi, paham? Kok bisa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan MBG penting, lapangan kerja penting, tapi MBG lebih mendesak? Ya elah, mulut lu itu bau minyak. Pejabat tapi ngomong asal bacot. Jadi begini ya, saya kasih analogi. Misalnya satu keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak. Nah, maka yang dapat MBG itu kan cuma 2 anak. Itu pun sehari cuma sekali. Nah, belum lagi bicara soal menu. Ada yang cuma dikasih menu kelapa 1 biji. Coba bayangkan. Emang itu cukup buat memenuhi gizi anak? Kan enggak. Nah, kalau negara bisa kasih kerjaan yang layak kepada bapaknya, maka dijamin ya satu keluarga bisa makan 3 hari selama sehari. Jadi pemerintah tidak perlu repot-repot lagi ngasih MBG buat anak-anak. Hari ini MK memutuskan bahwa dana MBG harus dipisahkan dari dana pendidikan. Ini harus didengarkan kuping-kuping para pembela-pembela MBG yang selalu berkuar-kuar bahwa dana MBG itu bukan diambil dari dana pendidikan. Putusan MK ini sangat jelas bahwa dana MBG selama ini menggunakan dana dari dana pendidikan, yang dimana di dalam undang-undang diamanahkan 20%. Gugatan MK hari ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, di mana putusan MK Nomor 40/PUU/22 Romawi/2026 memutuskan bahwa pemerintah harus memisahkan antara dana pendidikan dengan dana MBG. Ini artinya bahwa selama ini yang kuar-kuar dengan mengatakan dana MBG tidak mengganggu dan tidak mengambil dana APBN, berarti kalian sudah melakukan kesalahan dan kebohongan luar biasa. Nah, apakah MBG selama ini yang sudah berjalan memang memberi manfaat untuk tujuannya katanya mengentaskan stunting, dengan begitu terkorelasi dengan kecerdasan masyarakat Indonesia? Walaupun mungkin nanti bantahnya adalah ini kan proyek jangka panjang, tetapi sudah berjalan 1 tahun lebih. Apakah ada perkembangannya? Karena yang menjadi sasaran bukan anak-anak kecil yang nanti kita tunggu gede untuk lihat tesnya. Ini yang mendapatkan juga anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Mari kita lihat di daftar ini. Tes IQ Global Internasional, di mana yang diuji adalah 137 negara, maka Indonesia mirisnya ada di peringkat 126. Kita nomor 2 terendah se-Asia Tenggara. Kita hanya di atas Timor Leste, yang itu merupakan dulunya adalah bagian juga dari Indonesia. Betapa mirisnya. Inilah yang saya katakan bahwa data-data yang terkait dengan MBG ini sebenarnya adalah tujuannya bukan buat mengentaskan bagaimana supaya masyarakat ini tingkat intelektualitasnya naik, stuntingnya hilang, dan tingkat kecerdasan Indonesia nanti SDM-nya akan unggul, tetapi MBG ini lebih kepada kepentingan bisnis. Orientasinya adalah orientasi bisnis, karena yang mendapat manfaat terbesar bukan adik-adik kita, bukan pelajar-pelajar kita, yang mendapat manfaat adalah cukong-cukong MBG. Dan ini membuktikan ketika bahwa ada 3 mantan ketua BGN yang tertangkap korupsi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa MBG tujuannya bukan mengentaskan bagaimana masyarakat dari kebodohan, tetapi menggedukkan perut-perut para pejabatnya. MBG harus di-stop, tidak ada alasan lain. Karena apa? Karena ternyata MBG mengganggu dunia pendidikan kita dan membuat Indonesia semakin bodoh. Universitas Republik Indonesia. Siap, di tengah efisiensi ini, Presiden memutuskan untuk membangun 10 universitas RI yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan, Marsikal TNI Purnawirawan Doni Hermawan. Katanya ini universitas khusus untuk mencetak pemimpin masa depan di pemerintahan dan BUMN.
Gini ya, bukan berarti itu jelek, tapi kebijakan baru itu harusnya bisa menjawab at least 5 pertanyaan framework public policy sederhana ini. Pertama, problem definition. Apa masalah yang pengen diselesaikan? Indonesia tuh udah punya banyak sekolah kedinasan, IPDN, LAN, Lemhanas, dan Fakultas Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Publik, Administrasi Publik yang ada di PTN-PTN besar. Apa gap yang belum bisa diisi sama lembaga-lembaga tersebut sehingga harus bikin uni baru? Kedua, kenapa solusinya ini? Kenapa memilih untuk membangun universitas baru dibandingkan memperkuat institusi yang udah ada? Meningkatkan kualitas PTN, membuka lebih banyak beasiswa, memperkuat riset, meningkatkan kualitas dosen. Bisa loh. Ketiga, policy design. Mana naskah akademiknya, mana roadmapnya, mana master plan-nya, mana analisis kebutuhannya, mana kajian cost benefit-nya. Sebagai kebijakan nasional, harusnya dokumen-dokumen ini bisa diuji publik. Keempat, anggarannya dari mana? Dari pos mana? Berapa banyak? Ini pakai APBN loh di tengah efisiensi. Artinya program mana yang berpotensi tidak menjadi prioritas karena duitnya dialihkan ke proyek ini. Kelima, apa indikator keberhasilannya dalam 5-10 tahun? Gimana publik tahu kalau URI ini berhasil? Ini pertanyaan basic hampir nggak pernah bisa dijawab sama proyek-proyek pemerintahan lain, padahal ini salah satu hal paling penting untuk bisa melakukan evaluasi. Kalau pertanyaan sesederhana ini nggak bisa dijawab, kita tuh cuma mengulang kebodohan yang sama, membiarkan duit pajak kita dipakai seenak jidat untuk proyek bagi-bagi kue di pemerintahan. Universitas belum dibangun, tapi gubernurnya sudah dipilih. Iya, gubernur universitas. Mungkin ini sebagai informasi baru bagi kita. Yang kita tahu gubernur itu menduduki ataupun pejabat tertinggi pada sebuah provinsi. Dan kali ini gubernur universitas dan ini menjadi sebuah terobosan yang baru. Kan aneh, universitasnya belum dibangun, tapi yang lain sudah mendapatkan gaji walaupun belum memiliki kontribusi. Bukan mau curiga, cuma susah akal untuk menerima. Semoga ini menjadi kebijakan yang tepat, bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan anggaran. Definisi Londo Ireng adalah orang-orang yang mengambil kekayaan alam SDA di negeri ini, tambang batubara dan yang lainnya, punya kebun sawit jutaan hektar dan yang lainnya, tetapi kekayaannya digondol, ditaruh di Singapura. Itu Londo Ireng yang pertama. Yang kedua, Londo Ireng yang kedua adalah orang yang beternak pejabat dan aparat. Pejabat itu bisa menteri, bahkan bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur, aparat itu bisa aparat kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan, yang memanfaatkan negara untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis mereka agar mereka untung beliung. Yang seperti ini, yang dilakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Aguan dan Antoni Salim di kasus proyek PIK 2. Jadi kalau mau tahu siapa Londo Ireng itu, Aguan dan Antoni Salim. Kalau Pak Prabowo bilang Londo Ireng langsung meradang-meradang, langsung marah-marah, seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Kita bahas. Nih, lihat ya betapa gobloknya dan betapa sesat pikirnya penjilat satu ini. Anda ini jadi pejabat jalur menjilat aja banyak omong. Tahu nggak tugas dan fungsi pemerintah itu apa? Tugas dan fungsi pemerintah tuh baca tuh di undang-undang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada fungsi dan tugas pemerintah tuh menjawab kritikan dengan membalas kritikan. Ya, lagian Anda ini kan digaji dan difasilitasi oleh rakyat. Jadi rakyat berhak mengkritisi Anda. Kalau negara ini ya dibiayai atas uangmu sendiri, atas hartamu sendiri, jadi rakyat ini numpang ke kamu. Oke, rakyat akan diam. Masa Anda nggak paham prinsip-prinsip negara demokrasi? Ya inilah ciri-ciri ya, termul, dikasih jabatan, nggak ada otak, asal ngomong, asal membela, asal jilat. Ya, buktikan aja kalau kalian itu bisa bekerja. Londo-londo Ireng yang kalian tuduhkan itu gak ada satupun yang korupsi, gak ada satupun yang punya kemampuan membuat kebijakan yang ngawur sehingga masyarakatnya pada sulit mencari makan, mencari kehidupan. Gak ada. Jadi Londo Ireng tuh ya kalian ini para pengkhianat negara, para pengkhianat undang-undang. Kalian ini sebagai eksekutif diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang, tapi kalian tidak taat hukum. Kalian semena-mena. Kita ini mau bernegara seperti apa? Dasar kau penjilat. Gaji guru honorer aja belum naik-naik sampai sekarang. Misalkan naik juga sedikit, cuma 50.000 atau 100.000. Kok bisa sekarang Prabowo naikin tukin TNI dan Kemham? Jujur ya, menurut saya pribadi, lebih layak guru honorer yang dinaikin. Dikasihlah tunjangan kinerja, dikasihlah fasilitas yang layak buat dia. Karena yang saya lihat, guru honorer ini gajinya kecil, fasilitasnya juga nggak ada. Terus dia tinggal kadang di tempat yang gak layak gitu. Sayang, maksudnya ada yang lebih prioritas dibandingkan tukin gitu. Tukinnya TNI dan Kemham ini.